Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali dan menemani Anda semua dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Maudini dan guru kita tercinta Habib Ahmad Mustaba. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib sehat Habib? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahu Habib, semoga antum sehat terus deh Habib. Amin, insyaallah. Antum juga insyaallah. Amin. Untuk kita bisa istiqomah Habib lagi ngebahas dari kalam-kalamnya Al-Imam Al-Haddad Habib. Baik Bib, ini seperti biasa nih Bib, kita akan ngebahas dan mengupas kata per kata dari kalam Imam Al-Haddad Bib, yang juga sebelumnya kita udah banyak banget Bib, sampai sekarang alhamdulillah kita sampai ke hikmah yang sekarang Bib. Nah sekarang kita ngebahas tentang apa ini? Bismillah. Ini sekarang hikmah yang ke-19. Hal ajib di sini yang Haddad membahas 3 perkara. Keikhlasan, ketawaduan, dan kesempurnaan akal. Ikhlas, tawadu, akal ya. Kita mulai dari akhir dulu nih. Kesempurnaan akal. Dan beliau di sini membahas alamat atau tanda terkuat dari 3 perkara itu. Oke, contoh gini. Oh, orang tawadhu banget tuh. Bagaimana yang tawadhu banget? Tawadhu kan di hati ya. Apa sih sekuat-kuat alamat tanda menandakan bahwasanya dia benar-benar orang yang tawadhu? Apa sih sekuat-kuat tanda yang menandakan dia ini benar-benar orang yang ikhlas? Dan apa juga sekuat-kuat tanda, alamat apa sih yang paling kuat menandakan bahwasanya orang ini sangat-sangat sempurna akalnya? Nah, di sini dibahas oleh Imam Haddad. Ini yang bakal dibahas ini mungkin kebanyakan yang antum nggak bakal kira. Masa? Iya, akan timbul kata masa. Dan emang luar biasa di sini, luar biasa yang Haddad mengkaitkan bahwasanya kesempurnaan akal itu tandanya ini loh. Kok bisa ya? Iya. Ketawaduan itu tandanya ini loh. Begitu pula keikhlasan itu tandanya ini. Mungkin kalau kita pandang dari jarak jauh, ini nggak connect antara tanda sama yang ditandai, yang ditandainya gitu. Tapi pas kita renungi, luar biasa banget. Dan memang itu tanda utama. Tahu-tahunya. Masya Allah. Luar biasa Mang Deni. Menarik aja nih pembahasan kita kali ini. Masya Allah Mang Deni. Kita baca dulu bismillah. Nah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Adalul dalilin ala kamali aqli rajul. Sana ala aqrani. Baik, bismillah. Wa qala radhiyallahu anhu adallu dalil ala kamali aqli rajul sana'uhu ala aqrani. Satu itu. وأدل دليل على تواضعه رضاه بالتأخير في موطن يستحق فيه التقديم. 2. وأدل دليل على إخلاصه عدم المبالاة بإسخاط الخلق في جنب الحق. Oke. Yang pertama dibahas oleh Haddad mengenai kesempurnaan akal. Beliau berkata, adallu dalil, sekuat-kuatnya bukti atau tanda atas kesempurnaan akal seseorang. Masya Allah, ini orang berakal banget, sempurna akalnya, jenius banget, sangat-sangat insaf, sangat-sangat luar biasa deh pokoknya. Pemikirannya sangat cemerlang. Gimana tandanya? Tahu nggak tandanya apa? Sana'uhu ala agrani, ketika dia berani untuk memuji teman-temannya. Bayangin. Iya, masa? Iya. Kok bisa gitu? Kok bisa? Nah ini dia keren. Ketika seseorang nggak ada lagi ego untuk menonjolkan dirinya, yang ada dia mengedepankan teman-teman saingannya sebenarnya ini, temannya, bukan orang di atasnya, bukan level guru-gurunya ataupun orang senior enggak, dan juga bukan level bawahannya enggak, teman-teman yang dulu memang waktu sekolah contohnya, waktu mereka rekan ini. Ketika dia bisa untuk memuji rekan-rekannya di hadapan orang, ini orang berarti Masya Allah, sempurna dia punya pemikiran. Ajib ini, ajib banget. Artinya apa? Sebenarnya Bang Deni, memuji rekan itu berat cuy. Karena ada ego ya. Ada ego situ. Apalagi rekan saingan. Cuman bayangin waktu di sekolah contohnya, di sekolahan contoh, atau di pondok atau di mana gitu, satu kelas sama antum ada saingan. Tanam. Saingan dia ini udah balap-balapan mulu sama ente. Dia ranking 1, besoknya ente, tahun depan ente yang di ranking 2 terus gitu. Berat ente mau memuji dia di hadapan teman-teman, ya enggak? Berat banget. Kalau bisa kita sembunyiin dia.
Jangan sampai dia diekspos, jangan sampai dia diketahui, biar kita yang nonjol terus. Itu pastilah tabiat. Tapi ketika seorang bisa mengontrol itu, bisa menghancurkan hawa nafsunya, dan sehingga dia bisa untuk menyebutkan kebaikan temannya ini di kalangan orang lain. Pas guru-gurunya bilang siapa yang jadi ketua, kita bilang, syuf, fulan bagus, syuf. Kita rekomendasikan dia di hadapan guru-guru, di hadapan wali kelas, di hadapan kepala sekolah contohnya. Padahal ini hati panas. Karena persaingan itu ketat antara kita dan dia. Waktu kita bisa mengontrol diri kita dan kita mengedepankan dia, nah berarti tandanya yang Masya Allah bukan dia, inti yang Masya Allah sebenarnya. Jadi keren. Ada ajib Bang Dini di sini. Beginilah sebenarnya perihal para arifin. Perihal para mugharrabin. Ketika mereka merasa bahwasanya ada persaingan antara rekan, justru dilawan hawa nafsunya. Justru dia waktu ngajar sama teman-temannya dipuji-puji habis temannya itu. Dialihkan sama muridnya ke dia. Gitu. Guru-gurunya kalau bisa nyayangin dia dan dia menghadiahkan sesuatu ke temannya ini nih. Oh, itu berat sebenarnya. Itu semua demi apa? Demi untuk menghancurkan ego ini, hawa nafsu ini. Hawa nafsu pengen kita yang nonjol, kita yang disebut, kita yang terpandang. Nah, coba hancurin itu. Sehingga ngilang namanya kita yang pengen menjadi yang terpandang, kita yang menjadi yang ditonjolkan, kita yang menjadi yang disorotkan. Itu sudah terhapus jadi bumi. Yang ada kita pengen orang lain yang ditonjolin, orang lain yang terekspos. Itu Masya Allah luar biasa. Makanya di sini lebih dari ini Bang Beni. Ini kan rekan nih ceritanya. Begitulah perihal orang yang orang yang berdakwah. Syuf, pernah di sini ada cerita Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Yang luar biasa itu gurunya guru kita. Ketika beliau berdakwah dan capek beliau. Akhirnya suatu ketika ditelepon oleh gurunya Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Menyemangati beliau untuk berdakwah lagi. Beliau bilang gini, wahai Abdul Qadir, wahai Muhammad Haddar, siapakah orang dai yang berhasil? Apa itu? Kriterianya seorang dai, pendakwah yang berhasil dalam dakwahnya. Dia bilang orang yang memasukkan orang-orang yang diajaknya untuk ke surga, bisa masuk surga. Yang tadinya orang bejat contohnya, atau orang yang bermaksiat akhirnya taubat atas perantaranya, akhirnya masuk surga. Inilah dai yang berhasil. Ini menurut Imam Haddar. Katanya bukan itu. Itu mah biasa. Itu bukan dai yang berhasil, itu biasa, dai biasa itu. Dai yang berhasil adalah siapa ya Habib? Adalah orang-orang yang berhasil untuk memasukkan sarana dakwahnya. Ini orang maksiat contohnya. Kita nasihatin dia, akhirnya dia taubat. Dan kita berhasil bukan cuma memasukkan dia ke surga, kita berhasil memasukkan dia ke surga sebelum kita masuk surga. Itu berarti udah nggak ada ego sama sekali. Itu artinya apa? Nah, ini baru pendakwah yang berhasil. Yang mendahulukan orang lain daripada dirinya. Walaupun itu masuk ke surga. Siapa yang ceritanya rela untuk didahuluin ke surga? Ini sudah paling, kalau bisa kita masuk surga duluan. Enggak. Pendakwah yang sejati adalah orang yang dia berusaha untuk memasukkan orang lain ke surga sebelum dia masuk surga. Ajib banget, luar biasa. Dan ini baru tanda akal yang sempurna dulu. Itulah tanda akal yang sempurna. Berarti benar-benar harus dihancurin dulu nih ego, nafsu, baru betul banget. Pakai datu akal dia. Betul banget. Selagi masih ada kita yang pengen nonjol, kita yang pengen dipandang kita, berarti akalnya belum sempurna itu. Masih dia pasti akan terbawa emosinya. Gimana ceritanya? Belum sempurna untuk bisa mengakses apapun, belum sempurna untuk bisa mengontrol apapun karena masih dia disetir sama egonya. Belum sama akalnya. Belum sama akalnya belum. Ketika sudah hancur egonya ini, buktinya apa? Dia bisa untuk memuji orang lain. Nah, ketika itu dia pandang sesuatu dengan hakikatnya tanpa terbawa oleh kanan atau kiri ego. Gitu. Nah, memang baru nyambung sekarang nih. Tadinya kan masa sih? Gimana caranya? Nah, inilah ceritanya Bang Denny. Oh, cara ngancur egonya itu dengan memuji orang lain, Beb, ya? Begitu dia. Apalagi memajuin lah. Apalagi memajuin. Pasti berat sekali pertama-tama. Sama perihal pertama ini nggak bakal terlaksana kecuali kalau sudah kita berusaha untuk mengontrol itu tadi. Nggak bakal, langsung harus lawan dulu hawa nafsu itu.
pasti panas hati, pasti kesel, pasti lawan itu dengan berikan dia hadiah. Dengan puji-puji dia di hadapan orang lain. Padahal nih saingan kita nih, dengan merekomendasikan dia ke senior-senior, ke guru-guru, ke orang-orang terpandang, dia bagus nih. Tenang, pasti ini jaminan pandemi, pasti yang bakal maju bukan dia, ente yang bakal maju. Ini suatu mujarab. Ketika engkau berharap temanmu yang maju, berharap dengan ikhlas ya. Kalau bisa doain tuh. Kalau nanti gini, kalau kita lagi ikhtibar, lagi ujian nih, lagi ujian ikhtibar, kita berdoa, ya Allah, yang mana sayangan inti? Yang inti pernah sayangan, ya Allah, fulan, ya Allah, berikanlah dia nilai 100, ya Allah. Ya Allah, fulan jadikanlah dia nilai 1, ya Allah. Benar-benar tulus dari hati gitu. Amin ya rabbal alamin. Kita doa biar buat mereka, buat kita jangan doa, tenang aja. Ujian tulis dengan sebisa mungkin, dijamin yang 100 inti, bukan dia. Yang 1 inti, bukan dia. Tapi tadi keikhlasan tadi. Nggak ada ceritanya apa namanya saing-saingan, menjatuh-jatuhin. Itu tanda bahwasanya sangat tidak berakal. Kalau dalam anak pernah dapat kids gitu. Kalau dalam bisnis tuh kita membantu orang menuju sukses. Itu tanda-tanda kesuksesan. Itu dia. Nah, itu kalau dalam bisnis gitu. Jadi banget. Apalagi ada perusahaan-perusahaan konsultan gitu yang dia ngebantu customer untuk mencapai kesuksesannya. Ada quote-nya gitu. Jadi tujuan kita itu hampir sama deh. Allahu Akbar. Nah, emang luar biasa ini Bang Denny. Artinya tanda kesuksesan seseorang bila mana dia tidak merasa tersaingi dengan kesuksesan yang lain. Bahkan dia mau orang lain untuk sukses sepertinya. Ini tanda bahwasanya dia ini orang sukses nih. Iya, ngebantu gitu. Bantu. Kalau seandainya dia masih ngehalang-halangin orang, tanda bahwasanya dia punya kekurangan yang nggak mau diketahui orang lain. Sekiranya akhirnya dia menutup kebaikan yang lain. Itu dia. Berarti dia punya kekurangan nih tandanya. Akalnya belum sempurna. Tahu, waduh. Ini makin terang aja nih. Ini baru pertama. Ini pertama Bang Denny. Untuk kedua ketiga kita bakal ambil di halago yang setelahnya insyaallah. Masya Allah, baik. Panjang lagi soalnya. Ini luar biasa. Yang tadi kayak kita bilang, pertama kali Imam Haddad kan bahas 3 nih. Pertama, kesempurnaan akal. Yang kedua, ketawaduan, kerendahan hati. Yang ketiga, keikhlasan. Semua ini mempunyai tanda-tanda yang kita nggak kira. Masa ini sih tandanya? Kemudian beliau akan membuktikan. Nah ini contohnya. Kesempurnaan akal dibuktikan dengan berani untuk memuji teman. Begitu pula yang tertawadhu dan keikhlasan. Kita akan bahas nanti insyaallah. Ya, makasih banyak nih atas ilmu lagi dan pembahasannya, menarik banget nih. Bener lu juga sampai masa sih ternyata. Ternyata ini ya. Ajib. Ini yang disebut kalam Imam Halal itu ya. Jadi hidupin hati-hati yang mati. Insyaallah ya. Habib, makasih banyak nih Bib atas waktunya juga, atas ilmunya Bib, dan juga terima kasih banyak para pemirsa yang telah menyaksikan program Kata Mutiara dari awal sampai akhir. Saksikan terus Kata Mutiara bersama Al-Habib Ahmad Mustaba dan ditemani dengan saya. Kami pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.